Good morning. Hari ini aku pengen ngasih ucapan turut berduka cita kepada para istri yang sedang diserang oleh pelakor. Ya, salah satunya itu Bu Cinta dan selebgram yang diserang sama Gayung Lope Pink itu ya. Gayung Lope Pink tahu ya semua ya. Jadi itu salah satunya, tapi banyak kan yang diserang pelakor itu. Turut berduka cita ya, Anda harus mengalami hal itu ya. Karena rasanya ya kalau diserang pelakor itu bakal sakit rasanya, aku tahu ya. Aku sih jujur aku nggak pernah mengalami hal itu. Aku tidak pernah mengalami dari aku bayi sampai umur 40 ini, aku nggak pernah merasakan yang namanya diserang sama pelakor gitu. Jadi aku turut berduka cita, tapi aku bisa membayangkan gimana rasa sakitnya ya. Apalagi kalau gimana ya, mendadak aja tiba-tiba suami kita yang tadinya mesra ternyata begitu, itu kan kaget ya. Tapi kalau kalian yang sudah merasakan, oh suamiku kok begini, renggang lah, istilahnya renggang dalam rumah tangga, itu mungkin ya nggak heran kalau suami ada pelakor ya, atau sering konflik sama suami, itu pasti mungkin nggak heran ya. Tapi saran dariku kalau misalnya diserang pelakor ya, pertama kali yang kalian harus lakukan adalah introspeksi ya, karena itu yang bisa aku lakukan ketika rumah tanggaku hancur ya. Aku tidak menyalahkan suami atau keluarganya apalagi ya, atau siapa gitu ya. Aku tidak menyalahkan, tapi aku menyalahkan diriku sendiri ya. Sampai sekarang pun aku merasa, oh ya, aku punya kekurangan, aku punya kesalahan, punya kekurangan yang bisa menyebabkan rumah tanggaku hancur. Itu aku sadari ya. Itu kenapa aku juga mikir berjuta-juta kali untuk membina rumah tangga gitu ya. Walaupun memang pasti suami juga bersalah ya. Jadi dalam suatu rumah tangga kalau bisa hancur itu salahnya siapa? Salah keduanya ya. Nggak ada orang lain yang salah ya. Salah keduanya. Bukan salah pelakor atau pebinor, bukan salah keluarga juga ya. Keluarga itu hanya kambing hitam atau katalisator. Pelakor, pebinor, keluarga itu hanya katalisator yang membuat hubunganmu cepat hancur ya. Tapi kalau hancurnya karena apa? Yaitu karena pasangan ini sendiri yang nggak bisa saling adaptasi. Itu penyebabnya. Itu yang harus disadari oleh para ibu-ibu ya, terutama ya, atau para laki gitu ya, di seluruh dunia lah ya. Kalau rumah tangga hancur itu penyebabnya ya kalian sendiri yang salah ya. Jadi jangan nyerang pelakor ya. Justru adanya pelakor ini menjadikan peringatan ya. Jadi kayak reminder bahwa oh kita harus lebih baik lagi. Kita harus jadi lebih baik. Jadi kamu harusnya bersyukur sama pelakor ini ya. Terima kasih sama pelakor kalau kamu dikasih peringatan, oh iya aku salah ya. Aku salah sama suamiku, jadi aku harus perbaiki diri ya. Itu ya. Kalau aku sih begitu ya. Ya, astungkara aku belum pernah diserang pelakor. Karena apa? Kalau aku menjalin hubungan dengan seorang laki-laki ya, sebelum aku ditinggalkan aku duluan yang ninggalin. Nah, itu ya. Misalnya laki itu yang bikin aku ninggalin ya, satu, nggak bisa nafkahin dengan baik ya, itu utama ya. 90% penyebab perceraian itu karena faktor ekonomi ya. Kemudian kedua adalah tidak bisa memuaskan di ranjang ya, itu juga penting banget ya, atau important. Itu hal-hal yang bisa membuat kita meninggalkan pasangan kita, itu kedua ya. Yang ketiga,
itu mungkin dia ternyata nggak baik, ya, ternyata nggak baik sama kita, ya. Itu hal ketiga, ya. Jadi kita tinggalkan, ya. Kadang nggak bagus untuk kita, ya. Nah, kalau suami itu dia kalau cowok itu dia nggak cerdas ataupun nggak ganteng, nah itu nggak bukan apa namanya, dari awal udah aku jauhin. Aku anti sama yang nggak ganteng sama nggak cerdas tuh, aku anti dari awal. Kalau aku ketemu cowok yang kayak gitu udah aku jauhin, ya, sebelum jadi suami, ya, gitu, ya. Tapi kalau masalah nafkah itu kan ya tergantung dia kan. Kadang bukan berarti kalau dia nggak nafkahin dengan baik itu dia nggak punya uang, belum tentu, ya. Kadang orang yang banyak duit pun nggak bisa menafkahi kita dengan baik, ya, alias pelit gitu, ya. Kemudian diranjang pun kan juga kadang di awal kita nggak tahu kan gitu. Terus kalau masalah baik atau enggak kita baru tahu setelah berumah tangga, bisa aja gitu. Ya itu hal-hal yang bisa membuat kita meninggalkan pasangan kita, ya. Kalau masalah laki itu nggak setia, itu tergantung. Kalau aku tergantung, ya, tergantung dia bisa menafkahi kita dengan baik atau enggak. Kalau dia bisa menafkahi dengan baik, ya udah tutup mata. Tutup mata, ya. Itu kenapa istri-istrinya para pejabat itu ada ayam aja, ya. Itu baru cerdas, ya. Istri yang begitu cerdas, ya. Kalau ada pelakor, ya, bukannya ribut-ribut, jangan, ya, tapi introspeksi, perbaiki diri, tetap jaga kehormatan suami. Nah itu yang benar. Ya, nggak usah nyerang pelakor, udah biarin aja, ya, akan gugur dengan sendirinya itu pelakor, ya. Caranya begitu, ya. Aku soalnya punya pengalaman yang sama. Ya, jadi malah bikin rumah tangga itu jadi lebih harmonis loh. Kadang pelakor itu malah bikin rumah tangga kalian tuh jadi harmonis, ya. Karena bisa introspeksi, memperbaiki diri, ya, lebih baik lagi sama suami. Rumah tangga, suami juga jadi makin sayang gitu loh, ya. Jadi pelakor ini kadang ada gunanya juga, ya. Jadi jangan menyerang kayak orang gila tuh jangan, ya, malah hancur, ya. Jangan menyerang. Itu sih, ya. Jadi aku turut berduka cita aja buat para istri yang lagi diserang pelakor gitu. Aku bukan bercanda, tapi aku memang turut berduka cita gitu. Tapi hal yang seharusnya dilakukan adalah diam, ya, nggak usah menyerang balik, ya. Jangan malah koar-koar, ya. Diam aja, perbaiki diri, dan lebih sayang sama suami, itu aja, ya. Jangan sombong, ya, jangan sombong kalau memang kamu masih tergantung sama suamimu, ya. Kalau lu merasa mandiri mah tinggalin aja suami kayak gitu, ya. Tapi kalau masih tergantung, lakukan yang positif, perbaiki diri dan menutup aib suami, jaga kehormatan suami, itu yang bisa dilakukan, ya. Jadi ya jangan sombong sampai akhirnya kamu beneran digugat cerai suamimu, baru tahu rasa kamu, ya. Udah panik. Jadi jangan sombong, ya. Jangan merasa cantik gitu, ya, terus punya banyak followers gitu, ya. Nanti begitu digugat cerai sama suamimu langsung nangis lo, langsung serangan mental kamu gitu loh, ya. Jangan sombong pokoknya. Adanya pelakor itu justru memberi peringatan. Itu peringatan dari Tuhan untuk kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, ya, dalam menjaga rumah tanggamu sendiri gitu loh, ya. Kalau ada pelakor itu berarti kamu punya kekurangan, ya. Pasti 1000% kalau kamu diserang pelakor berarti kamu punya kekurangan. Entah di mana kekuranganmu sehingga suamimu nyeleweng, ya. Oke?
ya. Makanya kalau sebelum aku ditinggalkan sama para laki, aku duluan ninggalin. Kalau aku sih prinsipnya jangan pernah mengemis cinta pada lelaki, ya. Tapi buatlah lelaki itu tunduk di sudut keling mata kita, ya. Jadi wanita yang seperti itu. Ibaratnya jangan jadi wanita yang mengejar laki-laki, tapi jadilah wanita yang dikejar banyak lelaki, gitu loh, ya. Itu baru oke, top, ya. Wanita punya kekuatan ketika dia bisa menaklukkan semua laki-laki, ya. Nggak harus dipacarin, nggak harus jadi suami, nggak, ya. Yang penting kalau ada ya banyak lelaki yang memujamu secara diam-diam, ya, terus kamu bisa mendapatkan keuntungan dari banyak lelaki, ya. Apa kek gitu, laki-laki kan kalau cari perhatian gitu, ya, pasti mengeluarkan kemampuannya. Nah, itu baru wanita superwoman, ya. Tapi jangan jadi murahan gitu, ya. Tetap tetap jual mahal, ya. Manfaatkan aja keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari laki-laki yang memuja kita, ya. Ambil aja manfaatnya. Manfaatkan aja para fansmu itu, ya. Gitu. Oke? Ingat ya. Buat lelaki, semua lelaki bertekuk lutut di sudut keling mata kita, ya. Oke, thank you.